Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama tentunya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmatnya dan karunia-Nya. Kita semua berada di sini untuk sama-sama menadahi kebocoran yang akan disampaikan oleh para ahli. Ibu Bapak yang kami hormati, ini adalah event Road to Ide, gitu kan ya Pak Meta tadi nanti akan hadir di sini di ide itu, di event ide itu adalah para menteri baru. Makanya paling enggak saya berada di sini, berada di depan-depan calon menteri-menteri baru nanti. Dan ada kami lihat di sana, makanya kami tidak ingin sebutkan satu persatu hadirin yang terhormat di hadapan kami. Kami juga ucapkan terima kasih kepada co-founder dan juga manajemen Kata Data, kepada undangan yang sudah kami terima. Mestinya Bapak Thomas Siwandono berada di sini untuk memberikan speech, tapi karena rencananya mungkin beliau sudah tahu akan ada kebocoran sehingga menunjuk kami untuk berada di sini. Terima kasih sekali lagi atas undangannya. Ibu Bapak, ada beberapa poin yang sudah disampaikan ke kita untuk kami sampaikan kepada Ibu Bapak di ruangan ini. Yang pertama tentunya kita akan melihat perkembangan global, kemudian kondisi ekonomi Indonesia, dan bagaimana kemudian peluang dan strategi kita untuk mencapai tadi yang disampaikan oleh Pak Meta, menuju Indonesia yang lepas dari middle income trap, pertumbuhan di atas 6% dan seterusnya. Ibu Bapak yang kami hormati, meningkatnya ketegangan geopolitik di beberapa wilayah global, di Ukraina belum selesai, kemudian juga di Timur Tengah, telah menambah kerentanan rantai pasok global. Dan juga tensi ini mendorong terbentuknya blok-blok ekonomi yang berkontribusi terhadap dinamika pertumbuhan yang berbeda-beda antar wilayah dan memperburuk fragmentasi geoekonomi. Di tengah prospek pertumbuhan yang lemah, wilayah India tadi sudah disebutkan, juga kemudian Asia Tenggara yang menonjol tadi ada Vietnam, menunjukkan aktivitas ekonomi yang kuat, sementara Eropa masih mengalami pertumbuhan yang sangat lambat dan Amerika Serikat diproyeksikan akan sedikit melambat. Ibu Bapak mungkin sudah juga mencatat IMF memproyeksikan ekonomi global akan tumbuh sekitar 3,2% pada tahun ini dan 3,3% pada tahun 2025. Meskipun pelonggaran moneter di negara maju telah dimulai, inflasi di sektor jasa tetap tinggi yang dapat menghambat upaya pengendalian inflasi global dan menambah kompleksitas dalam normalisasi kebijakan moneter ke depan. Ketegangan perdagangan juga masih tinggi, sementara ketidakpastian semakin meningkat akibat eskalasi konflik di Timur Tengah dan pemilihan umum di Amerika Serikat yang berlangsung pada bulan November tahun ini. PMI manufaktur global turun menjadi 48,8 pada bulan September, menandakan kontraksi selama 3 bulan berturut-turut. Zona euro khususnya Jerman mengalami penurunan produksi yang paling signifikan, sementara produksi di Amerika Serikat terus menyusut dan Jepang mencatat sedikit penurunan. Di Cina daratan, produksi stagnan selama 3 bulan dengan pertumbuhan melambat di seluruh Asia. Di sisi lain, India, Brasil, Spanyol, dan Inggris menjadi beberapa negara besar dengan pertumbuhan tercepat. Kalau kita lihat perekonomian Indonesia, di tengah perekonomian global yang stagnan menunjukkan ketahanan dan kekuatan. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua tahun ini mencatat 5,05% year on year yang didorong oleh permintaan domestik yang kuat, peningkatan kinerja ekspor dan tingkat inflasi yang terjaga.
Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tercermin dari penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Tingkat pengangguran saat ini berada di angka 4,82%. Ini per Februari 2024, di bawah level sebelum pandemi. Berbagai aktivitas ekonomi yang meningkat dan berbagai program bantuan sosial telah berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan dari 9,36% pada Maret tahun lalu menjadi 9,03% pada tahun ini. Dan pada Maret 2024, tingkat kemiskinan telah kembali ke level sebelum pandemi dan merupakan yang terendah dalam dekade terakhir. Inflasi pada bulan September 2024 tercatat 1,84% secara tahun ke tahun. Masih berada dalam sasaran inflasi yang ditetapkan, dan terjaganya inflasi ini didukung oleh harga pangan yang terjangkau serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang semakin erat. Sinergi ini terus diperkuat melalui penciptaan harga yang stabil, ketersediaan pasokan yang aman, distribusi yang lancar, serta komunikasi yang efektif untuk menjangkar ekspektasi. Dan pada bulan Agustus 2024, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus sebesar 2,9 miliar US dollar, dan ini melanjutkan tren positif selama 52 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Pencapaian surplus yang konsisten selama 4 tahun terakhir memberikan dasar yang kuat untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Ibu Bapak yang kami hormati, Indonesia perlu keluar dari middle income trap atau perangkap negara berpendapatan menengah sebelum tentunya tahun 2045, di mana saat itu kita ingin menjadi negara maju dengan tingkat per kapita di atas 30.000. Oleh sebab itu, untuk mencapai ke sana, tadi sudah disebutkan oleh Pak Meta, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas 6% per tahun, dan tentunya kita Indonesia perlu mencari sumber-sumber pertumbuhan yang baru, karena 5% ini sudah 2 dekade kata Pak Meta tadi, dan ini harus segera dicari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Pemerintah tentunya perlu melakukan reformasi struktural yang diperlukan untuk mempercepat transformasi ekonomi demi mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi, inklusif, dan tentu berkelanjutan. Kombinasi keberlanjutan dan penguatan program prioritas diharapkan dapat mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas tahun 2045, dan untuk mencapai tujuan ini, pemerintah dan tentunya seluruh pemangku kepentingan harus berkomitmen untuk melakukan terobosan kebijakan yang berfokus kepada beberapa hal utama. Antara lain yang pertama, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas, tentunya melalui pencarian sumber-sumber pertumbuhan baru dan tentunya juga model pertumbuhan yang baru. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan adil dan dengan pendekatan terstruktur. Ibu Bapak yang kami hormati, kami masuk secara spesifik ke kebijakan fiskal di tahun depan. Strategi kebijakan fiskal tahun 2025 terdiri dari 2 pendekatan utama, yakni strategi jangka menengah panjang dan strategi jangka pendek. Strategi jangka menengah panjang mencakup penguatan sumber daya manusia, hilirisasi industri, dan transformasi ekonomi hijau, serta peningkatan inklusivitas dan pembangunan infrastruktur yang mendukung transformasi ekonomi. Selain itu, terdapat penguatan birokrasi dan regulasi, ekonomi kreatif dan kewirausahaan, pertahanan dan keamanan, serta kemandirian melalui ketahanan energi dan ketahanan pangan yang diikuti oleh penguatan nasionalisme, demokrasi, dan hak asasi manusia. Sementara strategi jangka pendek berfokus pada menjaga keberlanjutan program prioritas yang ada serta memperkuat program unggulan untuk mengakselerasi
pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong konvergensi antar daerah. Sebagaimana kita ketahui, ketimpangan antar daerah di Indonesia juga cukup tinggi. Dengan pendekatan ini diharapkan kebijakan fiskal tahun 2025 dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. APBN tahun depan 2025 merupakan APBN transisi yang disusun dengan semangat keberlanjutan dan optimisme, sambil tetap memperhatikan kehati-hatian dan juga dengan dinamika global dan nasional. APBN dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan, serta mendukung transisi pemerintahan yang lancar dan efektif. Dalam jangka menengah, Indonesia berkomitmen untuk mempertahankan kredibilitas kebijakan fiskal. Batas defisit yang ditetapkan sebesar 3% berfungsi sebagai landasan penting bagi kebijakan tersebut dan berkontribusi pada stabilitas makroekonomi. Langkah ini juga sangat krusial untuk membangun kepercayaan terhadap kebijakan fiskal dan meningkatkan keberlanjutan anggaran. Untuk mencapai target pembangunan pada tahun 2025, pemerintah mendatang memiliki beberapa program quick win yang telah diakomodasi dalam belanja kementerian dan lembaga. Yang pertama tentunya dalam rangka tadi saya sebutkan mendukung pembangunan sumber daya manusia. Ini akan ada makan bergizi yang gratis diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan. Yang kedua, dari sisi kesehatan, terdapat program pemeriksaan kesehatan gratis termasuk pemeriksaan tensi, gula darah, dan foto ronsen untuk screening penyakit katastropik. Program ini bertujuan untuk meningkatkan deteksi dini dan pencegahan penyakit di masyarakat dan tentunya didukung dengan pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah. Yang ketiga, renovasi fasilitas pendidikan, sekolah mencakup renovasi kelas, mebeler, dan MCK dengan koordinasi Kemendikbudristek dan Kemenak. Yang keempat adalah lumbung pangan nasional, daerah, dan desa melalui intensifikasi 80.000 hektar dan ekstensifikasi atau cetak sawah 150.000 hektar. Ibu Bapak, lebih lanjut penerimaan negara memegang peran yang sentral dalam pencapaian strategi pembangunan. Untuk mencapai target penerimaan terdapat strategi yang akan ditempuh dengan tetap menjaga iklim investasi serta mendukung transformasi ekonomi. Strategi tersebut mencakup memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, mendorong tingkat kepatuhan melalui pemanfaatan teknologi sistem perpajakan, memperkuat sinergi joint program serta penegakan hukum. Selain itu juga menjaga efektivitas implementasi reformasi dan harmonisasi kebijakan perpajakan internasional untuk mendorong peningkatan rasio perpajakan, insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur guna mendukung iklim dan daya saing usaha. Selain itu, transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi, serta yang terakhir dengan mendorong penguatan organisasi dan sumber daya manusia yang sejalan dengan dinamika perekonomian. Ibu Bapak yang kami hormati, kebijakan fiskal akan terus diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara peningkatan produktivitas dan daya saing, serta menjaga keberlanjutan fiskal. APBN akan tetap diprioritaskan untuk mengantisipasi berbagai resiko dan ketidakpastian, baik dari faktor eksternal maupun domestik, yang tentunya berpotensi meningkatkan tekanan inflasi. Tentunya kita bersama-sama akan melangkah maju menuju masa depan Indonesia Emas 2045 yang sejahtera. Sebagai penutup, ingin kami sampaikan rasa terima kasih yang tulus dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan, petunjuk dan ridho kepada kita semua.
bangsa Indonesia dan tanah air Indonesia dalam kehidupan berbangsa saat ini. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sam Parjono mohon tetap berada di atas panggung sebagai bentuk apresiasi dari kami. Pak, kami akan berikan tanda apresiasi yang akan diserahkan oleh Pak Meta, silakan sebagai perwakilan dari Kata Data Indonesia untuk memberikan plakat kepada Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Bapak Parjono. Ya, Pak Parjono dalam hal ini mewakili Bapak Wamenkyu yang seharusnya hadir hari ini, Pak Thomas Jiwandono. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan acara flagship Kata Data tahun depan IDE 2025 bisa dibujuk ya Pak Wamenkyu nanti dengan jabatan barunya untuk hadir. Terima kasih. Baik, kita akan bersiap-siap untuk memasuki substansi acara kita hari ini yaitu panel diskusi. Kepada tim teknis kami persilakan untuk menyiapkan panggung acara. Baik, sebelum kita masuk ke agenda utama Bapak Ibu, kami akan tampilkan QR Code di layar besar di hadapan Anda. Ya, kami mohon kesediaan Bapak Ibu semua untuk boleh mengisi survei. Jadi silakan di-scan, dipindai, dan nanti ikuti saja follow the prompt. Jadi nanti survei ini akan kita akan mencermati, kita akan memotret, capture perspektif, pandangan, input, masukan Bapak Ibu semua tentang isu-isu yang akan kita bahas dalam diskusi hari ini, isu-isu yang akan dihadapi oleh pemerintahan baru, dan tentu survei ini kami lakukan untuk mengukur ya tingkat keyakinan dari Bapak Ibu semua terhadap kebijakan dan juga arah pemerintahan baru dalam mencapai target pembangunan. Oke, boleh kita lanjutkan? Oke, siap. Baik, panel diskusi yang pertama. Seperti yang tadi disampaikan Pak Parjono terkait dengan target pertumbuhan ekonomi pemerintahan baru, yakni 8% dalam masa kepemimpinannya 5 tahun ini. Apakah ini sebuah janji yang bombastis atau benar-benar realistis untuk bisa diimplementasi? Nah, padahal kita lihat Bank Dunia sendiri saja memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ini sepanjang atau hingga 2026 tidak lebih dari 5%. Nah, untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi ini, apa strategi yang harus dilakukan, lalu apa yang menjadi katalis agar Indonesia bisa mengejar cita-cita Indonesia Emas 2045 untuk mengeksplor